Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul M dengan NIM L0212311071. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pada latar belakang itu ada biotransformasi. Biotransformasi merupakan proses perubahan kimia yang mengubah senyawa organik dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Proses ini tuh bertujuan untuk mengurangi toksisitas senyawa kimia. Proses ini berperan penting dalam biodegradasi polutan, detoksifikasi senyawa berbahaya, serta sintetis senyawa bioaktif. Minyak bumi merupakan suatu sumber hidrokarbon. Minyak bumi dikatakan sebagai sumber hidrokarbon itu karena pada dasarnya disusun oleh dua elemen, yaitu karbon dan hidrogen, sehingga kombinasi antara hidrogen dan karbon disebut dengan hidrokarbon. Biotransformasi hidrokarbon minyak bumi dapat digunakan oleh organisme lain. Proses ini biasanya dibantu oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan juga enzim. Dampak biotransformasi hidrokarbon minyak bumi pada perairan bisa sangat parah karena punya kecenderungan terakumulasi dalam jaringan ikan, moluska, kerang, dan mamalia lainnya. Senyawa hidrokarbon pada perairan itu dapat berasal dari tumpahan minyak, penghilangan, limbah kota, dan juga kegiatan transportasi seperti kapal tanker dan minyak dan pengiriman minyak. Proses biotransformasi oleh mikroorganisme itu dapat membantu mengurai senyawa hidrokarbon, tetapi dalam beberapa kasus itu hasil metabolisme itu justru bersifat lebih toksik atau persisten di lingkungan. Akumulasi hidrokarbon di ekosistem perairan itu juga dapat menyebabkan gangguan fisiologis pada biota, menurunkan kualitas air, serta mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Kemudian landasan teori. Konsep biotransformasi. Biotransformasi adalah proses pengubahan suatu senyawa menjadi senyawa turunannya yang strukturnya berbeda dari senyawa asalnya. Hal ini akibat aktivitas metabolisme suatu mikroba. Proses ini berkaitan dengan penggunaan enzim untuk mengubah substrat menjadi produk. Pembentukan sebuah proses biotransformasi membutuhkan perkembangan yang optimal. Biokatalisator, media reaksi, dan bioreaktor. Pengertian biotransformasi menurut Walker adalah suatu proses di mana suatu senyawa dapat berubah menjadi senyawa turunannya yang lebih baik dengan menggunakan mikroorganisme sebagai katalis. Nah, kemudian biotransformasi terdiri dari dua tahap utama, yaitu fase hidroksilasi dan fase konjugase. Fase hidroksilasi merupakan fase mengubah xenobiotik aktif menjadi inaktif. Fase hidroksilasi yang mengubah xenobiotik aktif menjadi inaktif dengan bantuan enzim monoksidase atau sitokrom P450. Sedangkan fase konjugase merupakan fase mereaksikan xenobiotik inaktif dengan zat kimia tertentu dalam tubuh menjadi zat yang larut atau hidrofilik sehingga mudah diekskresi baik lewat empedu maupun urin. Fase ini toksikan yang telah siap atau metabolisme melalui fase 1 akan terkopel atau membentuk konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh. Kemudian B, faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi yaitu jenis senyawa pencemar dan peran enzim dalam proses biotransformasi. Yang pertama, jenis senyawa pencemar. Adapun jenis senyawa pencemar seperti logam berat, pestisida, dan mikroplastik memiliki karakteristik yang mempengaruhi tingkat biokonsentrasi dalam organisme perairan. Logam berat seperti timbal atau Pb, kadmium, kromium, dan tembaga cenderung terakumulasi dalam organisme akuatik. Pencemaran logam berat
atau PB dapat berasal dari kegiatan manusia di daratan maupun aktivitas dari kapal nelayan, yang dimana sumber cemaran PB berasal dari aktivitas penduduk, salah satunya yaitu buangan air aki. Dan untuk sumbangan cemaran PB dari aktivitas kapal nelayan bisa berupa tumpahan oli dan dari asap kendaraan. Kemudian yang kedua, peran enzim dalam biotransformasi di organisme perairan. Enzim-enzim yang terlibat dalam biotransformasi pada umumnya tidak spesifik terhadap substrat. Contoh enzim monoksigenase dan glukuronidase umumnya terikat pada membran dari retikulum endoplasmik dan sebagian terlokalisasi juga pada mitokondria. Selain itu, ada bentuk terikat sebagai enzim terlarut, contoh esterase, amidase, dan sulfoterase. Sistem enzim yang terlibat pada reaksi fase 1 umumnya terdapat di dalam retikulum endoplasmik halus. Sedangkan sistem enzim yang terlibat pada reaksi fase 2 sebagian besar ditemukan di sitosol. Di samping metabolisme xenobiotika, sistem enzim ini juga terlibat dalam reaksi biotransformasi senyawa endogen. Contohnya hormon steroid, bilirubin, asam urat, dan lain-lain. Selain organ-organ tubuh, bakteri flora usus juga dapat melakukan reaksi metabolisme, khususnya reaksi reduksi dan hidrolisis. Kemudian fungsi utama CP dalam biotransformasi hidrokarbon minyak bumi melibatkan reaksi oksidasi yang mengubah senyawa hidrokarbon menjadi bentuk yang lebih polar dan lebih mudah dieliminasi melalui urin atau feses. Kemudian C, dampak terhadap ekosistem laut dan perikanan. Yang pertama, akumulasi dalam rantai makanan. Akumulasi hidrokarbon minyak bumi dapat menyebabkan biomagnifikasi dalam rantai makanan. Dapat menyebabkan kematian baik organisme invertebrata seperti moluska maupun vertebrata seperti ikan. Membunuh atau menyebabkan kerusakan pada telur dan larva ikan, misalnya kelainan bentuk morfologi, gangguan pertumbuhan, meningkatkan kerentanan terhadap predator, kelaparan, degradasi habitat, hilangnya kemampuan menetaskan telur, pembusukan struktur insang, gangguan reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, dan respirasi. Yang kedua, efek terhadap kesehatan manusia. Hidrokarbon minyak bumi dapat menyebabkan biomagnifikasi dalam rantai makanan karena sangat larut di dalam lemak melalui pemaparan langsung atau tidak langsung ke dalam sistem pencernaan. Akumulasi hidrokarbon dalam tubuh manusia dapat mengganggu fungsi hati, sistem saraf, serta menyebabkan gangguan hormonal dan peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti kanker dan gangguan endokrin. Jadi yang selanjutnya itu ada bab 3, studi kasus. Nah, studi kasusnya ini korelasi total kandungan hidrokarbon pada air dan sedimen di perairan Sungai Donan, Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, lokasi dan sumber pencemaran. Jadi lokasi penelitian ini dilakukan di perairan Sungai Donan, Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, penelitiannya itu dilakukan di 3 stasiun, yaitu stasiun A, B, dan C, di mana stasiun A itu dilakukan di dekat hulu Sungai Donan. Nah, stasiun B itu di Muara Kali Anget yang menjadi saluran pembuangan limbah dari PT Pertamina Refinery Unit 6 Cilacap. Nah, yang stasiun C terletak di Muara Sungai Donan, dekat pelabuhan. Nah, yang menjadi sumber pencemaran dari ini itu adalah tumpahan minyak dan kebocoran dari kapal tanker. Nah, organisme yang terdampak. Jadi, ikan memiliki kecenderungan untuk terakumulasi dalam jaringan ikan yang dapat menyebabkan gangguan fisiologis dan toksisitas. Moluska dan kerang juga dapat menyerap hidrokarbon dari lingkungan perairan, baik melalui air maupun makanan yang terkontaminasi. Jadi selanjutnya itu data dan analisis. Yang pertama, gambaran tingkat pencemaran. Jadi di sini tuh ada tabel yang menunjukkan kandungan total hidrokarbon pada air dan sedimen di perairan Sungai Donan. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa kandungan hidrokarbon dalam air dan sedimen di Sungai Donan bervariasi di 3 stasiun penelitian.
Jadi kandungan hidrokarbon tertinggi itu terdapat di stasiun C di muara Sungai Donan dengan rata-rata 2,07 mg per liter dan nilai tertinggi mencapai 3,89 mg per liter. Stasiun A yang berada di dekat hulu Sungai Donan memiliki rata-rata 0,663 mg per liter, sedangkan stasiun B di Muara Kali Anget memiliki nilai terendah dengan rata-rata 0,22 mg per liter. Jadi kandungan hidrokarbon dalam air yang lebih tinggi di stasiun C menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari aktivitas industri dan pelabuhan di sekitar lokasi penelitian. Sementara itu, kandungan hidrokarbon dalam sedimen juga menunjukkan pola yang serupa dengan stasiun C memiliki rata-rata tertinggi sebesar 574,39 mg atau kilogram yang diikuti oleh stasiun A dengan 497,11 mg atau kilogram dan stasiun B dengan 261,40 mg atau kilogram. Jadi nilai hidrokarbon dalam sedimen yang tinggi menunjukkan bahwa polutan ini cenderung terakumulasi dalam sedimen, terutama di daerah yang lebih dekat dengan sumber pencemaran seperti aktivitas industri dan aktivitas pelabuhan. Yang selanjutnya itu ada gambar 2 yang menunjukkan hubungan kandungan total hidrokarbon pada air dan sedimen di perairan sungai. Jadi dari gambar itu dijelaskan menunjukkan bahwa kandungan hidrokarbon dalam sedimen di Sungai Donan cenderung lebih tinggi dibandingkan dalam air. Hal ini mengindikasikan bahwa hidrokarbon memiliki kecenderungan untuk terakumulasi dalam sedimen yang dapat meningkatkan risiko pencemaran jangka panjang. Nah, konsentrasi hidrokarbon lebih tinggi di sedimen terlihat di stasiun C, yaitu muara Sungai Donan yang merupakan lokasi dengan aktivitas industri dan pelabuhan yang lebih intensif. Dengan begitu, hasil ini memperkuat dugaan bahwa sumber utama pencemaran hidrokarbon berasal dari aktivitas industri migas dan transportasi kapal di sekitar wilayah tersebut. Nah, bagaimana biotransformasi terjadi dalam kasus ini? Jadi biotransformasi terjadi dalam kasus ini ketika mikroorganisme seperti bakteri dan jamur menggunakan hidrokarbon sebagai sumber energi dan karbon, mengubahnya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan beracun. Proses ini umumnya melibatkan enzim oksidatif yang memecah rantai hidrokarbon melalui reaksi seperti oksidasi, hidroksilasi, dan karboksilasi. Dalam sedimen Sungai Donan yang menunjukkan akumulasi hidrokarbon lebih tinggi dibandingkan air, biotransformasi kemungkinan besar terjadi pada tingkat yang lebih lambat karena faktor lingkungan seperti kadar oksigen yang rendah dan terbatasnya aktivitas mikroba aerobik. Jadi yang terakhir dari bab 3 ini yaitu dampak dan risiko. Jadi dampak dan risiko terhadap ekosistem perikanan dan konsumsi manusia. Jadi kebutuhan energi aktivitas kehidupan manusia masih berlanjut menggunakan sumber energi hidrokarbon atau fosil yang bersumber dari minyak bumi, berbagai kegiatan eksplorasi, eksploitasi, transformasi, penyimpanan, dan pengolahan serta distribusi minyak bumi maupun minyak olahan masih sering menimbulkan dampak negatif berupa kebocoran atau tumpahan minyak ke lingkungan. Dalam mata rantai eksploitasi sampai pada distribusi minyak bumi melalui lingkungan laut menimbulkan berbagai dampak. Dampak tersebut seperti tumpahan minyak bumi di laut yang menimbulkan pencemaran multidimensi terhadap makhluk hayati laut, perikanan, dan turisme yang pada gilirannya mengakibatkan kerusakan laut yang serius akibat terjadinya kebocoran atau tumpahan minyak bumi di perairan laut. Dan hidrokarbon minyak bumi dapat menyebabkan biomagnifikasi dalam rantai makanan manusia karena sangat
larut di dalam lemak melalui pemaparan langsung atau tidak langsung ke dalam sistem pencernaan. Akumulasi hidrokarbon dalam tubuh manusia juga dapat mengganggu fungsi hati, fungsi sistem saraf, serta menyebabkan gangguan hormonal dan peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti kanker dan gangguan endokrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dan rekomendasi, di mana yang pertama itu ada upaya mitigasi atau proses penanggulangan polusi oleh senyawa hidrokarbon yang dapat dilakukan dengan cara fisik seperti penjaringan lapisan minyak yang mengapung, pengendapan, dan penyaringan serta evaporasi, di mana yang kita tahu, sedangkan penanggulangan dengan cara kimiawi dapat dilakukan dengan menambahkan bahan kimia sebagai pengemulsi atau surfaktan, di mana yang menimbulkan terjadinya emulsifikasi atau kedua cara tersebut masih belum efisien karena hanya berubah wujud dari bahan pencemar dan dapat menghasilkan produk yang berbahaya. Oleh karena itu, penanggulangan secara biologis dengan menggunakan mikroorganisme dianggap lebih aman karena senyawa tersebut digunakan oleh mikroorganisme dalam pertumbuhannya. Baik, yang kedua yaitu teknologi atau metode bioremediasi, di mana salah satu upaya secara biologis yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran minyak bumi tersebut adalah dengan menggunakan teknologi bioremediasi, di mana yang kita ketahui bioremediasi ini sering digunakan karena relatif lebih murah, efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Meskipun bioremediasi ini merupakan teknologi yang efektif dalam upaya menangani pencemaran minyak bumi, namun untuk memastikan hasil akhirnya harus tetap dilakukan pemantauan seperti kadar TPH, BTX, dan beberapa logam berat yang tergolong berbahaya. Terdapat juga beberapa metode dalam bioremediasi. Salah satunya adalah metode biostimulasi, di mana merupakan pertumbuhan pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien, oksigen, optimalisasi pH dan temperatur. Di mana juga beberapa penelitian tentang biostimulasi dengan penambahan nutrien sudah pernah dilakukan seperti penggunaan kotoran sapi, limbah media jamur, kotoran unggas, pupuk kotoran kuda, biokompos, urea, dan pupuk organik lainnya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan membacakan tentang kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya untuk materi ini yaitu biotransformasi hidrokarbon minyak bumi oleh enzim sitokrom P450 memainkan peran penting dalam mengurangi toksisitas senyawa pencemaran di ekosistem perairan. Meskipun dalam beberapa kasus dapat menghasilkan metabolit yang beracun, studi khusus di Sungai Donan atau Cilacap menunjukkan bahwa pencemaran hidrokarbon terutama berasal dari aktivitas industri migas dan transportasi kapal dengan akumulasi lebih tinggi pada sedimen dibandingkan air. Nah, pencemaran ini berdampak serius terhadap biota perairan, rantai makanan, dan kesehatan manusia akibat biominifikasi senyawa berbahaya. Oleh karena itu, mitigasi pencemaran perlu dilakukan melalui pengawasan ketat, penerapan teknologi bioremediasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pemantauan kualitas perairan secara berkala. Jadi untuk saran kami, untuk kelompok kami yaitu untuk mengatasi pencemaran hidrokarbon di perairan diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemar lingkungan, serta penerapan teknologi bermediasi yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Pemantauan secara berkala terhadap kualitas air dan sedimen harus dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran dan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Selain itu juga perlu diadakannya edukasi kepada masyarakat, terutama itu kepada nelayan dan pekerja industri, mengenai dampak pencemaran dan pentingnya konservasi lingkungan harus ditingkatkan. Dalam jangka panjang, pengembangan dan penggunaan sumber energi yang lebih bersih perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi sumber utama pencemaran hidrokarbon. Demikian dari saya, terima kasih.